Badai sindiran dan kritikan pedas mewarnai timnas voli putri Indonesia pasca mengalami kekalahan beruntun ketiganya di ajang SEA League 2025. Baru pertama kali dalam sejarah pervolian Indonesia, timnas yang diperkuat oleh Megawati Hangestri harus merasakan pahitnya kekalahan bertubi-tubi. Dan pada kesempatan kali ini, tidak hanya penggemar voli mania yang bersuara keras, akan tetapi ada sosok seorang pemain voli legendaris yang namanya harum sampai detik ini di dunia voli internasional. Ia pun angkat bicara soal kekalahan timnas Indonesia di ajang SEA League tahun ini. Dia adalah legenda voli Korea Selatan yakni Park Mi-hee dan juga sekaligus menjadi komentator voli putri ternama voli Korea Selatan. Pemain legendaris Park Mi-hee, selain kemampuannya dalam bermain voli pada masanya, ia juga sangat tahu perjalanan karir Megawati Hangestri Pertiwi. Saat bersinar terang bersama The John Red Sparks, ia pun tidak bisa diam begitu saja karena Megawati adalah pemain yang sangat ia sayangi sekaligus kagumi. Park Mi-hee pun memberikan kritik tajam kepada pelatih timnas Indonesia yang tidak becus dalam mengolah skuad timnya, dengan adanya Megawati di dalamnya. Park Mi-hee pun mengira bahwa kekalahan beruntun timnas Indonesia bukan disebabkan oleh lemahnya para pemain, melainkan dikarenakan taktik dan strategi yang diterapkan pelatih, sangat tidak bisa memahami posisi dari Megawati, dan mengakibatkan tidak berkembang permainan skuad timnas Indonesia. Peran pelatih di skuad memang sangatlah krusial. Tidak mungkin skuad timnas tanpa arahan seorang pelatih. Dalam wawancaranya Park Mi-hee membuka pengamatannya dengan nada keras dan tegas bahwasanya pernyataannya membuat banyak pemirsa dalam sekejap terdiam sunyi. Belum terjadi dalam sejarah, Park Mi-hee memberi komentar seserius itu. Seolah-olah Park Mi-hee marah besar. Saya mengamati seluruh pertandingan timnas Indonesia di SEA League tahun ini. Saya tidak ragu sama sekali dengan kemampuan hebatnya Megawati. Namun saya paham bahwa voli adalah permainan tim, tidak bisa disandarkan dengan salah satu pemain saja. Sangat disayangkan sekali bahwa yang saya saksikan sekarang hanyalah permainan bertumpu pada satu pemain saja. Timnas Indonesia terlalu mengandalkan sekali pada kekuatan Megawati. Park Mi-hee bahkan menyebutkan taktik dan strategi permainan timnas Indonesia terlalu mudah dibaca oleh lawan. Pada setiap set, setiap pola saya sendiri bisa menebak siapa yang bakal menerima bola. Pola seperti itu untuk kalangan timnas sudahlah tidak relevan, apalagi ini ajang bergengsi seperti ini. Musuh pun tahu itu, bola arahnya kemana. Tidak ada variasi taktik permainan, apalagi inovasi serangan. Semua itu tidak bisa ditumpukan pada Megawati seorang saja. Dia melakukan segalanya yang dia bisa. Tetapi kesalahan ada di sistem yang dibuat oleh pelatih dalam tim, sangat menentukan pola permainan yang akan diterapkan tim di lapangan, ujar Park Mi-hee. Pernyataannya pun langsung menimbulkan perdebatan panas di media sosial. Banyak fans Megawati di Indonesia yang mengaku setuju dengan komentar Park Mi-hee. Dan sementara sebagian lain menganggap komentar ini terlalu keras. Komentar atau kritik memang sangat diperlukan terkhusus bagi timnas Indonesia sekarang ini. Karena di dalamnya ada sang Megatron. Pelatih harus bisa memahami posisi Megawati sebagai oposit. Akan tetapi bagi Park Mi-hee, hal tersebut adalah kenyataan yang harus diterima. Para penggemar voli Indonesia banyak yang menuntut perubahan di tubuh timnas. Beberapa mantan pemain nasional Indonesia bahkan ikut bersuara menyatakan bahwa analisis Park Mi-hee adalah cerminan nyata dari apa yang mereka rasakan. Bahkan kekecewaan ini tidak berarti kalau di tubuh timnas sendiri tidak ada perubahan. Media internasional seperti Volleyball World dan Asian Volley juga menyoroti pernyataan pemain legendaris voli asal Korea Selatan tersebut. Salah satu analis bahkan menulis, jika legenda seperti Park Mi-hee sudah angkat bicara sekeras ini, semua ini pertanda bahwa ada yang salah dalam sistem tim nasional voli putri Indonesia. Timnas Indonesia tidak boleh mengabaikannya. Kini sorotan tajam tertuju kepada Octavian. Apakah ia akan mendengar kritik pedas Park Mi-hee dan mengubah strategi atau justru bertahan dengan cara lama dan mempertaruhkan peluang Indonesia di ajang internasional berikutnya? Seharusnya Octavian bisa memanfaatkan bahwa di dalam tubuh timnas ada sosok pemain yang sangat bisa diandalkan, yakni Megawati. Coba kalau Megawati sering dikasih bola umpan spike. Pasti semuanya akan berbeda hasilnya. Kalau kita lihat, seolah-olah rekan Megawati sendiri tidak mau dan percaya untuk memberikan umpan kepadanya. Ini tidak bisa dibiarkan hal seperti ini dilanjutkan. Dan satu hal yang pasti, pernyataan Park Mi-hee kini bergema di seantero Asia dan dunia voli menunggu apakah timnas Indonesia akan menjawab tantangan tersebut, dan merubah taktik permainan untuk timnas? Semua itu tergantung kepada pelatih kepala timnas Indonesia. Di sisi lain, laga antara timnas Indonesia versus Filipina di ajang SEA League 2025 ini, menjadi bahan perbincangan hangat. Bukan hanya karena hasil akhir yang mengejutkan, Indonesia kalah 1-3,
tetapi karena keputusan penuh tanda tanya dari pelatih kepala Indonesia. Semua kalangan menyayangkan keputusan itu. Salah satu pemain bintang yang sedang tampil ganas, Megawati Hangestri Pertiwi tiba-tiba diganti di set keempat. Keputusan ini langsung menimbulkan reaksi dari pelatih Filipina sendiri, Jorge de Brito. Kenapa pemain yang sangat diandalkan Indonesia tiba-tiba diganti? Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih asal Brazil itu terlihat kebingungan dan menyampaikan keterkejutannya secara terbuka. Kami jujur sempat kewalahan dari set 1-3. Karena Megawati tampil begitu agresif. Serangan Megawati benar-benar membuat pertahanan kami kacau. Saat permainan dia moncer, kami kehilangan ritme dan tidak bisa mengembangkan permainan, ungkap Jorge de Brito. Namun di tengah dominasi tersebut, pelatih Indonesia justru membuat keputusan mengejutkan. Saya juga pelatih, tapi saya sangat tahu pemain saya. Di posisi krusial mengeluarkan pemain, sangatlah buruk akibatnya bagi tim. Megawati ditarik keluar di set keempat. Itu keputusan aneh. Seolah Indonesia tidak ingin menang. Saya terkejut. Kenapa pemain seperti Megawati yang sedang dalam performa terbaik malah diganti? Apa yang ada di pikiran pelatih mereka? Dan pada akhirnya semua terlihat, Indonesia kalah, akibat ditariknya Megawati Hangestri keluar lapangan. Kalau saya di posisi itu, saya tidak akan menarik pemain yang sedang bermain bagus. Sepertinya ada hal yang tidak beres. Dari luar tampak jelas ada yang tidak suka dengan Megawati di tim itu. Semua kelihatan bahwa ingin mematikan karakter Megawati, agar permainannya tidak berkembang. Kemenangan 3-1 Filipina atas Indonesia tentu menjadi keuntungan besar bagi mereka di klasemen sementara. Namun, Jorge de Brito justru menyoroti sisi lain dari pertandingan ini. Kami senang menang, tapi caranya aneh. Indonesia punya peluang besar saat Megawati bermain. Tapi sangat disayangkan, semua itu disia-siakan begitu saja. Tapi saat dia keluar, tim mereka kehilangan arah. Katanya kekalahan yang memunculkan kecurigaan. Pertanyaan pun mulai muncul di kalangan pecinta bola voli tanah air. Apakah keputusan itu murni karena strategi ataukah ada konflik internal di dalam tim? Pasalnya ini bukan kali pertama Megawati tampak dipinggirkan meski tampil gemilang. Sudah beberapa kali Megawati seperti ini. Beberapa pertandingan sebelumnya ia juga sempat ditarik keluar meski mencatat statistik impresif. Jika pelatih tidak bisa mengelola pemain terbaik dengan bijak, maka tim ini akan sulit berkembang. Semuanya seharusnya bisa berjalan dengan baik sesuai anjuran dari pelatih kepala. Kita bukan hanya kalah secara skor, tapi juga kalah dalam keputusan cepat yang harus diambil oleh pelatih kepala. Megawati pun bungkam 1000 bahasa, tapi bahasa tubuh bicara banyak. Megawati sendiri belum memberikan pernyataan resmi, namun kamera sempat menangkap ekspresinya usai ditarik keluar. Wajahnya tampak kecewa dan tidak bisa melawan dengan keputusan ini. Bahkan ia tidak mau duduk bersama staf pelatih di pinggir lapangan. Jelas kekecewaan sangat dirasakan oleh Megawati. Pasalnya ia tidak diberi kesempatan dalam bermain secara totalitas. Bahasa tubuh ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada ketegangan yang belum terselesaikan di tubuh timnas putri. Apa yang akan terjadi di leg kedua? Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam di leg kedua dan pertaruhan semakin tinggi. Jelas leg pertama saja melawan Vietnam kalah telak 3-0, otomatis secara kesiapan dan antisipasi, Vietnam lebih bisa membaca karakter Megawati dan kawan-kawan. Jika ingin menjaga peluang juara, kemenangan menjadi harga mati. Namun pertanyaannya sekarang bukan hanya soal strategi atau kekuatan lawan, melainkan juga apakah Megawati akan dimainkan penuh dan apakah pelatih akan kembali membuat keputusan kontroversial. Jelas keputusan Octavian dalam latih timnas tahun ini sangatlah menimbulkan gejolak tingkat tinggi. Karena setiap keputusannya akan disorot oleh dunia voli internasional. Tidak lain tidak bukan, karena di dalamnya terdapat pemain bintang kelas dunia, yakni Megawati Hangestri. Di samping itu, si Felix musim ini, benar-benar jadi sorotan publik Asia Tenggara, terutama usai kekalahan timnas voli putri Indonesia dari Filipina dengan skor 1-3 di leg pertama. Namun, hasil itu bukan satu-satunya hal yang ramai dibicarakan. Karena ada sebuah pernyataan dari kubu lawan yang membuat semua tercengang. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari pelatih tim lawan Jorge de Brito yang terang-terangan mengaku merasa kasihan melihat perlakuan yang diterima Megawati Hangestri selama turnamen berlangsung. Kasihan dia, 3 pertandingan diperlakukan tidak semestinya pemain bintang. Seharusnya Megawati diperlakukan sebagaimana semestinya seorang pemain bintang yang berposisi sebagai oposit. Jorge de Brito menyebut bahwa selama menghadapi Indonesia,
Baik saat Filipina melawan mereka maupun saat menyaksikan laga kontra Thailand dan Vietnam, ia melihat perlakuan yang aneh terhadap Megawati dari jajaran pelatih Indonesia. Apakah memang pelatih yang tidak tahu potensi Megawati sebagai pemain bintang? Megawati adalah salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara saat ini, tapi saya melihat dia seperti tidak dihargai di timnya sendiri. 3 pertandingan terakhir, dia tidak dimainkan penuh, bahkan ditarik di saat dia sedang bermain bagus. Ini bukan soal teknik, ini soal bagaimana Anda memperlakukan pemain bintang Anda. Manfaatkan saja Megawati, agar tim bisa mendulang poin sebanyak mungkin, dan pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Jorge De Brito juga menambahkan bahwa ia tak habis pikir dengan keputusan-keputusan pelatih Indonesia, Octavian, yang menurutnya tidak memaksimalkan potensi Mega, justru seperti menjegalnya dari dalam. Jelas saja, karena seolah-olah Octavian tidak suka dengan Megawati. Makanya taktik strategi pelatih terlihat tidak mau melihat permainan Megawati berkembang. Bukan cuma pelatih, PVC juga kena kritik. Tak hanya mengkritik pelatih Octavian, Jorge De Brito juga melayangkan protes keras terhadap Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PVC. Ia menyayangkan minimnya keseriusan Federasi Indonesia dalam mengikuti kompetisi sekelas C-Felix. Saya benar-benar terkejut saat tahu H-1 pertandingan. Kesiapan Indonesia memang dirasa kurang, bahkan waktu keberangkatan pun tidak diantisipasi dengan baik. Tim Indonesia baru sampai Thailand sehari sebelum pertandingan. Bagaimana bisa kalian berharap hasil bagus jika datang mepet tanpa aklimatisasi? Itu sama saja menyabotase tim sendiri, ujar Jorge De Brito. Mereka hanya datang dengan semangat bertanding, tapi tidak dengan persiapan. Bahkan dari informasi yang saya dapat, modal latihan pun sangat minim. Seharusnya sampai di sana, 2 atau 3 hari sebelum pertandingan dimulai, jadi tim minimal siap untuk melakukan pertandingan baik secara mental dan kekuatan. Padahal Indonesia punya banyak potensi besar, salah satunya Megawati, tapi dia dibiarkan berjuang sendiri. Fakta Indonesia datang mendadak. Persiapan minim. Kritik Jorge De Brito ternyata sesuai dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan laporan resmi, Timnas Voli Putri Indonesia baru mendarat di Nahon Rachima 1 hari sebelum laga pertama digelar. Ini menandakan persiapan yang sangat mendadak. Semua perlu adanya adaptasi dari para pemain. Chemistry juga perlu dibangun ulang. Padahal lawan-lawan seperti Vietnam dan Filipina sudah tiba 3 hingga 5 hari sebelumnya dan melakukan adaptasi lapangan. Minimnya persiapan ini juga berpengaruh besar terhadap stamina, chemistry tim, dan mental bertanding. Hasilnya pun terlihat nyata. Timnas Indonesia dilibas habis oleh lawan. Indonesia kalah dari Vietnam, Thailand, dan kini Filipina. Semuanya dengan skor yang menunjukkan ketimpangan persiapan. Jorge De Brito kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Kali ini ia membandingkan perlakuan yang diterima Megawati Hangestri saat bermain di Korea Selatan dengan kondisi memilukan yang dialaminya saat membela negaranya sendiri, Indonesia. Seharusnya pemain bintang juga bisa bersinar ketika membela negaranya sendiri. Saya benar-benar bingung, ujar Jorge De Brito. Saat di Korea, dia dipuja, dicintai oleh klub, fans, bahkan media. Tapi di negaranya sendiri dia diperlakukan seperti bukan siapa-siapa, tidak diberi kepercayaan penuh. Bahkan kadang disingkirkan saat sedang tampil bagus. Ini sangat menyedihkan. Ini sangat disayangkan sekali. Seorang pelatih tidak bisa melihat pemain berpotensi seperti Megawati. Megawati simbol bangsa yang diabaikan. Megawati tampil luar biasa saat memperkuat Red Sparks di Liga Korea 2023 hingga 2025. Ia bukan hanya mencetak banyak poin, tapi juga menjadi ikon baru yang mengangkat nama Indonesia di level internasional. Dengan berhasilnya Megawati dikenal di kancah dunia, sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang turnamen volinya dikenal dunia.